Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyul azim. Amma ba'du. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat hidayah, nikmat taufik, dan istimewanya nikmat Ramadan yang kita bisa rasakan saat ini. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, jumpa kembali kita dengan senja Ramadan. Kita masih berada di 10 awal bulan Ramadan. Perjuangan yang kita lakukan masih panjang untuk sukses meraih kemuliaan Ramadan. Orang-orang sebelum kita menyikapi Ramadan dengan bermacam-macam dari nilai-nilai penghormatan. Kita berada di Ramadan, segala macam ibadah yang kita lakukan hendaknya juga kita menghiasi dengan niat menghormati Ramadan. Karena tidak ada yang memberikan kehormatan kepada Ramadan dengan segala macam sikap yang dia kerjakan, melainkan akan menghasilkan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagian hamba Allah menghormati Ramadan dengan berpuasa sungguh-sungguh, menghindari dusta, menghindari ghibah, namimah, menghindari sumpah palsu dan segala macam bentuk kemaksiatan-kemaksiatan lisan, hingga mereka fokus kepada ibadah-ibadah lisan dengan memperbanyak bacaan Al-Quran, memperbanyak zikir, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Itu salah satu di antara sekian banyak bentuk penghormatan kita kepada Ramadan melalui lisan. Ada juga kita bisa berikan penghormatan Ramadan melalui tangan kita. Semisal contoh, kita menghormati dengan pandai berbagi di bulan Ramadan, bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan, saling tolong menolong, menghindari daripada menzalimi hamba Allah dengan tangan, wa na'udzubillah bil zalik, daripada perbuatan mencuri dan segala macam mengambil hak yang bukan milik kita. Itu semuanya adalah bagian di antara bagian penghormatan terhadap bulan Ramadan. Ada lagi bentuk jasad kita secara keseluruhannya, yaitu ibadah salat 5 waktu secara berjamaah, salat tarawih secara berjamaah, salat witir secara berjamaah. Itu pun juga bagian di antara bagian penghormatan terhadap bulan Ramadan. Ada juga bagian penghormatan terhadap Ramadan melalui hati kita, dengan memiliki sifat syukur, sifat sabar, sifat penyayang, sifat lembut, dan menghindari perbuatan-perbuatan maksiat hati kita, sombong, iri, dengki, riya, pamer. Itu semua kalau kita tinggalkan, kita masuk dalam bagian menghormati di antara penghormatan terhadap Ramadan. Pun juga kita menghormati Ramadan melalui mata kita, dengan sering melihat Al-Quran, sering memandang orang-orang soleh, sering melihat daripada orang tua kita, sering memandang Ka'bah bagi mereka yang melaksanakan ibadah Ramadannya di tanah suci Mekah. Dan termasuk penghormatan Ramadan melalui mata kita dengan tidak memandang dengan pandangan penghinaan, tidak memandang dengan pandangan buruk kepada hamba-hamba Allah yang lainnya. Itu misal, sebuah perumpamaan, sebuah contoh di antara beberapa contoh yang bisa kita lakukan di dalam bentuk penghormatan terhadap bulan Ramadan. Dan tidak ada yang menghormati Ramadan dengan sungguh-sungguh, melainkan dia keluar
akan memiliki titel di pundaknya tercatat di sisi Allah sebagai orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semisal contoh bunyi ayat Allah, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa daripada pelaksanaan Ramadan yang kita lakukan. Dan orang-orang bertakwa itu tempatnya tiada lain adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Begitulah wahyu Allah Subhanahu wa taala, ialah itu surga diberikan, diwariskan kepada hamba-hamba kami dari golongan orang-orang yang bertakwa. Kalau kita lihat sumbernya dan kemana muaranya, kita akan fokus untuk menghormati Ramadan. Bersumber dengan memberikan penghormatan kepada Ramadan, maka bermuara kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab Nuzhatul Majalis oleh Imam Abdurrahman As-Sufuri, dikisahkan bahwasanya terdapat seorang majusi yang menyaksikan anaknya makan siang di tengah hari bulan Ramadan di hadapan kaum muslimin yang berpuasa Ramadan. Maka seketika itu ayahnya yang menyaksikan seorang anak tidak menghormati kaum muslimin, tidak menghormati Ramadan dengan berpuasa, maka dipukul anaknya tersebut oleh seorang ayah yang majusi, penyembah berhala. Lalu berkata, limadza la hafidta hurmatal muslimin fi syahri Ramadan? Mengapa engkau tidak menjaga kehormatan kaum muslimin di bulan Ramadan? Setelah kejadian beberapa masa, majusi ini meninggal. Seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang soleh bermimpi menjumpai majusi ini penyembah berhala berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka terheran orang soleh ini, bukankah dia dulu hidup ini dalam keadaan majusi di dunia, mengapa di akhirat dia bisa mendapatkan surga? Maka ditanya, alasta kunta majusian, bukankah dahulu engkau ketika hidup di dunia adalah penyembah berhala? Dijawab, bala, betul. Walakin, akan tetapi, inda hadarat wafati akramani Allahu bil Islam lihtirami syahri Ramadan. Betul, dahulu saya seorang penyembah berhala. Namun ketika mendekati kewafatanku, Allah memberikan kehormatan kepadaku dengan memeluk agama Islam, dan karena itulah aku dapatkan sebab aku menghormati bulan Ramadan. Seorang majusi, orang kafir, penyembah berhala, tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah, tidak melaksanakan puasa Ramadan, namun menghormati bulan Ramadan, Allah berikan hidayah untuk taubat, Allah berikan hidayah untuk memeluk agama Islam, lalu Allah berikan tempat surga yang nikmat. Jikalau seorang penyembah berhala saja, Allah Subhanahu wa taala berikan kehormatan yang luar biasa karena menghormati Ramadan, fanahnu ahaqqu bih, maka kita lebih berhak untuk mendapatkan kehormatan itu karena kita memberikan kehormatan Ramadan dengan nilai iman, dengan nilai keyakinan, dengan nilai keislaman, dengan nilai ibadah, dengan nilai pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, mudah-mudahan di senja Ramadan yang barokah ini saya menyampaikan kepada seluruh saudara saya yang berpuasa Ramadan, pandailah kita menjaga kehormatan Ramadan agar kita mendapatkan barakah daripada Ramadan itu. Amin ya rabbal alamin. Pertahankan ibadah Ramadan kita, pertahankan kehormatan Ramadan pada diri kita agar kita terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang beriman dan mendapatkan titel bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.